Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Puspitasari, nomor BP 2012002 dari kelas PU 3.1, mata kuliah Etika Bisnis. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi pada tempat kerja. Yang pertama yaitu diskriminasi umur, di mana diskriminasi umur ini sering terjadi karena adanya perbedaan umur antar para pekerja atau rekan kerja, antara atasan dengan bawahan, yang dimana ini disebabkan oleh seperti kurangnya komunikasi antara rekan kerja, atasan dengan bawahan. Contohnya seperti saat kita melamar pekerjaan, bisa saja kan ada beberapa perusahaan yang menentukan batasan umur minimal dan maksimalnya. Hal ini tentu saja bagi beberapa orang tidak adil. Contoh lainnya seperti banyak pekerja yang berumur yang sudah dipecat karena alasannya mereka sudah tidak mampu lagi bekerja dengan maksimal, dengan memberikan mereka job desk pekerjaan yang lebih tinggi agar mereka mundurkan diri. Selanjutnya yaitu diskriminasi gender, di mana diskriminasi gender ini sering terjadi pada para pekerja perempuan yang sering terjadi karena menganggap bahwasanya laki-laki itu lebih kompeten untuk bekerja di tempat kerja karena mereka lebih maksimal dalam bekerja. Hal ini sering terjadi, contohnya seperti pada kenaikan jabatan atau promosi lebih diprioritaskan pada laki-laki, yang mana mungkin menganggap bahwa laki-laki itu lebih kompeten dalam pada jabatan tertentu, atau perusahaan memegang sistem atau sebuah anggapan atau bahkan pedoman mereka bahwasanya pada Islam itu sendiri laki-laki adalah seorang pemimpin. Contoh lainnya seperti gaji perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan gaji laki-laki. Hal ini tentunya berdasarkan pada jabatan, dan juga bahkan perusahaan menganggap bahwasanya perempuan itu tidak memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Terutama bagi laki-laki yang sudah menikah, mereka memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, istrinya, atau bahkan mereka harus menafkahi orang tuanya. Yang ketiga yaitu diskriminasi suku, ras, dan agama. Hal ini terjadi pada pekerja yang bekerja pada perusahaan yang menganut pada suku, ras, dan agama tertentu, yang dimana mereka hanya memprioritaskan pada suku tertentu, ras, atau bahkan agama tertentu. Contohnya seperti hak izin dalam hal keagamaan atau hak cuti keagamaan. Hanya beberapa perusahaan yang mentoleransi karena sebuah perusahaan itu memiliki beraneka ragam agama, yang dimana di sini mereka hanya hak cuti mereka mungkin dirasa masih kurang, hanya diberikan beberapa waktu saja. Yang selanjutnya seperti karir mereka yang sulit berkembang karena perusahaan tersebut menganggap bahwasanya pada untuk kenaikan jabatan hanya terjadi bisa saja pada suku tertentu, ras, atau bahkan agama yang mereka anut itu sendiri. Dalam hal ini, semua ini seharusnya tidak patut terjadi karena setiap para pekerja berhak untuk memiliki haknya dalam perusahaan untuk berkembang, untuk bekerja lebih baik, tanpa ada arus yang membedakannya. Mungkin dari sisi gender bisa saja diterima karena untuk jabatan yang lebih tinggi memang akan lebih baiknya itu dipimpin oleh laki-laki, tapi tidak tutup kemungkinan untuk perempuan dapat berkembang lebih baik karena perempuan ingin adanya perubahan yang semaksimal mungkin, tapi tidak akan sebanding dengan laki-laki. Demikianlah jawaban dari saya, dan